Untuk jenis-jenis lipid dibagi menjadi ini ya, kita lihat ini dulu. Lipid itu terbagi menjadi lipid sederhana, lipid majemuk, dan lipid kompleks. Mohon maaf, lipid majemuk atau lipid kompleks ya, dan turunan dari lipid itu sendiri. Nah, pembagian lainnya ini nanti kita bahas di belakang ya, yang ini. Oke, nah kita nanti lihat yang lipid sederhana itu ada minyak dan lemak, ada malam atau lilin, lalu lipid kompleks itu nanti ada fosfolipid, glikolipid, lalu ada lipoprotein gitu ya, dan turunan lipid nanti ada banyak di belakang gitu ya. Nah, ini kalau secara klasifikasi mungkin bukan yang paling lengkap gitu teman-teman, cuma untuk secara umum yang biasa kita bahas adalah seperti ini. Pada kenyataannya ketika nanti teman-teman browsing lagi berbagai macam lipid dengan berbagai contohnya itu akan pusing sendiri karena banyak sekali pembagian lipid gitu ya. Jadi berdasarkan ini, contohnya ini. Nah, kita di sini basic atau secara sederhana gitu belajar ya sebagian dari hal yang kompleks tadi. Kalau teman-teman ingin menambah pengetahuan ya silakan bisa browsing lagi gitu ya. Oke, kita masuk ke yang pertama, lipid sederhana. Karakternya adalah seperti ini. Jadi lipid sederhana itu sama ya, semua lipid tadi adalah merupakan suatu ester. Akan tetapi ketika kita bicara mengenai lipid sederhana itu adalah ester yang merupakan gabungan antara asam lemak yang dasarnya adalah COOH, R ini nanti berupa ini ya, rantai hidrokarbon. R satunya ya, yang berikatan dengan O ini nanti akan berikatan dengan alkohol. Nah, alkohol seperti apa? Ya pokoknya intinya alkohol gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan lipid sederhana. Nah, contoh yang pertama adalah minyak dan lemak ya. Nah, minyak dan lemak ini sebetulnya dibedakan ya secara penamaannya aja. Kalau di hewan ini ya, kita biasa sebut dengan lemak. Kalau dari tumbuhan kita bisa sebut dengan minyak ya. Contohnya lemak bulu domba gitu ya, atau lemak lemak babi gitu dan sebagainya gitu ya, lemak sapi. Nah, kalau tumbuhan misalnya olive oil, palm palm oil gitu ya, minyak kelapa sawit dan sebagainya. Nah, itu kita sebut dengan minyak. Kalau yang dari hewan kita sebut dengan lemak. Nah, fungsi utama dari minyak atau lemak ini adalah sebagai sumber persediaan energi atau cadangan. Oke ya. Jadi sifatnya juga ini non volatil dan yang paling penting adalah merupakan suatu gabungan antara asam lemak dengan alkoholnya berupa gliserol. Gini ya. Oke, seperti ini contohnya dari hasil gliserol. Ini merupakan suatu gabungan antara gliserol dan asam lemak, gitu ya. Yang ini gliserolnya, yang kanan ini merupakan asam lemaknya. Lah esternya di mana? Esternya kira-kira di mana, teman-teman bisa menunjukkan? Ini, tuh ya, tuh, esternya di sini. Oke, selanjutnya, nah minyak dan lemak ini itu dan lemak ini pada suhu ruang ya secara umum untuk tanaman itu minyak ini bentuknya cair. Kalau pada hewan secara umum ya lemak ya bentuknya adalah padat kecuali pada beberapa contoh seperti minyak kelapa, minyak ikan ya, minyak ikan kod contohnya minyak hati ikan kod itu di suhu ruang udah pernah nyoba ya, yang pernah megang atau pernah minum itu sifatnya cair atau padat gitu ya. Oke, minyak. Yang kedua adalah ini apa wax contohnya wax atau malam itu merupakan bagian dari lipid sederhana. Atau malam ini merupakan suatu ester yang tersusun antara asam lemak ya sama
Nah, bedanya adalah kali ini alkoholnya bukan merupakan gliserol, akan tetapi alkohol PM tinggi. Ya, PM itu apa? Berat molekul. Artinya alkohol ini memiliki berat molekul yang tinggi. Oke, ya. Nah, ini info-info ini nanti teman-teman bisa sambil dibaca gitu ya. Oke, jadi ada sih perbedaannya dibandingkan dengan minyak dan lemak tadi, bahwa perbedaan sifatnya itu wax ini ketika substituennya merupakan alkohol PM tinggi, sifatnya dia kurang berminyak, lalu lebih keras ya, lebih keras maksudnya lebih padat, akan tetapi lebih rapuh, jadi gampang rapuh gitu ya. Lalu ya ini yang mengandung senyawa dengan PM tinggi ya jelas lah ya. Gitu. Lalu kebanyakan juga meleleh pada suhu sedang ya, bukan suhu ruang tetapi suhu sedang. Itu. Ya ini juga pemanfaatannya ya, ketika kita panaskan dia bisa membentuk film yang keras yang dapat dipoles ya hingga mengkilat, bisa jadi bahan pemoles gitu ya. Sifat lain juga ini ya, larut dalam pelarut non polar gitu ya. Nah, intinya kayak gitu. Ini hanya bahan bacaan aja, tetapi pada intinya teman-teman harus bisa bedakannya di sini. Ini yang paling penting ya. Nah, contohnya adalah beeswax atau pada lebah madu ini ya, lemak dari lebah madu di sarangnya. Kalau ada lanolin atau wool wax ini ya, lemak bulu domba gitu ya, wool. Lalu spermaceti ya, pada ikan paus itu organ di sininya itu ini ya, wax itu atau malam. Nah, contohnya seperti ini ya. Yang mana esternya? Yang ini. Ini ester ya. Yang mana asam lemaknya kira-kira yang mana? RCOOH. RCOOH ya, yang mana? Yang ini. RCOO ya. RCOO yang ini. Kalau asam lemak kan RCOOH, tapi karena ini bentuknya ester, berarti ini R gitu ya. Nah, yang kiri, yang spermaceti itu yang ini asam lemaknya. Nah, alkoholnya yang mana? Yang ini ya. Tuh. Yang ini alkohol yang bawah. Nah, ini ya. Yang alkohol yang atas yang mana? Yang ini. Alkohol PM tinggi. Artinya panjang sekali atau beruntut-runtut gitu ya. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke lipid kompleks. Ya, sebentar. Nah, perbedaannya dengan lipid sederhana bahwa lipid kompleks ini juga merupakan asalnya dari lipid sederhana. Akan tetapi perbedaannya adalah terdapat ikatan antara lipid sederhana dengan suatu substituen non-lipid ya. Kita tadi sudah bahas, lipid sederhana merupakan ester dari asam lemak dan alkohol. Selanjutnya lipid kompleks, mohon maaf ya. Nah, kita ada ketambahan senyawa non-lipid gitu ya. Contoh yang pertama adalah fosfolipid, di mana lipid di sini, lipid sederhana maksudnya ini ya, lipid sederhana ketambahan asam fosfat gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya, ini substituen tambahannya fosfat. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini asam lemak, ini gliserol. Kalau cuma sampai sini itu disebut dengan lipid sederhana. Nah, kita ketambahan lagi fosfat. Nah, inilah yang kita sebut dengan lipid kompleks. Ya, langsung berubah fungsinya seperti ini ya. Tadinya yang cuma untuk wax atau lemak gitu ya, maka sekarang bisa menjadi fosfolipid ya. Kira-kira fosfolipid banyak kita jumpai di penyusun membran sel ya gitu. Nah, ini adalah merupakan lipid yang kompleks ya. Asam lemak, gliserol atau alkohol di sini ya. Ini esternya, lalu ini fosfatnya. Oke, lanjut yang kedua adalah glikolipid. Kalau fosfolipid dengan fosfat, maka glikolipid adalah dengan ya ini lipid sederhana ya. Ini nanti saya ubah yang ini. Enggak cuma lipid tok. Karbohidrat.
Karbohidrat apa? Bebas. Karbohidrat yang kayak gimana aja ya. Ada yang gula, monosakarida, polisakarida, oligo dan sebagainya ya. Tapi biasanya berupa monosakarida dan oligosakarida ya. Nah, contoh ya, glikolipid ini fungsinya pada membran sel untuk memfasilitasi fungsi seluler, juga stabilitas membran ya. Nah, kira-kira yang mana ester ya? Ya, yang mana? Ini gulanya yang ini, alkoholnya itu RCOO, ini udah berubah total. Nah, ini lipid sederhananya yang ini. Oke ya. Oke, selanjutnya adalah lipoprotein ya. Nah, ini lebih kompleks lagi karena terdiri atas berbagai macam lipid itu ya, dan ketambahan dengan protein. Contohnya adalah LDL atau low density lipoprotein. Ya, low density lipoprotein. Ada lipo, ada protein. Ya, gabungan dari lipid dan protein. Contohnya itu. Nah, LDL ini ya, sebagai contoh itu terdiri atas berbagai macam lipid di dalamnya ya. Ada triacylglycerol gitu ya. Contohnya ada ester kolesterol, ada kolesterol juga yang masih bebas gitu ya. Oke. Oh, mohon maaf kolesterolnya di sini ding. Oke. Pokoknya intinya di sini berbagai macam ya lipid apapun itu lalu diselubungi dengan membran yang di luar gitu ya oleh fosfolipid. Nah, ini seperti ini gitu ya. Nah, ada proteinnya yang mana? Proteinnya adalah yang nih, biru ini. APOP 100 ya. Makanya kita sebut dengan lipoprotein karena yang merah dan hijau ini merupakan lipid dan yang biru ini merupakan protein, maka gabungannya disebut lipoprotein dan merupakan lipid yang kompleks. Fungsinya apa? Fungsinya silakan teman-teman sudah lebih paham ya di farmakologi, di environment juga ada, tapi intinya yang teman-teman harus tahu adalah ini yang di dalam kotak biru ini ya. Kita di ranah farmakognosi. Nah, ini contohnya ini ya. Lebih jelas lagi, ada protein di sini, ada lipid di sini. Ya, lipoprotein. Oke, tadi lipid kompleks. Sekarang merupakan derivat lipid atau turunan dari lipid dan juga miscellaneous atau lain-lain ya. Jadi selain itu kita temui yang sifatnya seperti itu atau sifatnya lipid tidak senang dengan air ada, yaitu derivat dari lipid itu sendiri ya, berbagai macam turunan dari lipid tadi ya. Jadi di sini maksudnya merupakan suatu senyawa yang hasil dari hidrolisis suatu senyawa lipid ya. Nah, hidrolisis itu menghasilkan berbagai macam senyawa tertentu yang kita sebut dengan derivat. Contohnya beberapa hasil hidrolisis lipid adalah ada asam lemak, dihidrokarbon, lalu ada vitamin yang larut dalam lemak, ya, dan juga alkohol rantai panjang gitu ya. Oke, yang pertama contohnya adalah asam lemak ya, merupakan derivat lipid. Ya, di sini adalah ada suatu karboksilat yang ditambah dengan karbon rantai panjang. Nah, komponen ini tidak ditemukan secara bebas di alam, karena tapi biasanya terkombinasi ya dengan gliserol dalam bentuk trigliserid ya, asam lemak. Tadi udah tahu kan ya, asam lemak yang seperti kayak gini ya. Ini asam lemak. Ya, contohnya triacylglycerol ini. Kayak mana tadi sampai mana? Oke, sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan. Oh, saya tadi salah ya.
bentar. Nah, nitriasilgliserol itu bukan asam lemaknya yang triasilgliserol ya. Tadi saya salah jelaskan. Ininya yang asam lemak. Kalau triasilgliserol asam lemak, yo berarti derivat dong, bukan lipid sederhana gitu kan. Nah, inilah yang asam lemaknya gitu ya. Oke, masih utuh. Setelah bergabung ya bisa terjadi penyisaran residu ataupun masih terlihat esternya seperti ini ya. Oke, ini yang dinamakan asam lemak. Nah, contohnya ya, asam lemak merupakan karboksilat dan karbon rantai panjang. Karboksilat itu apa? COOH dan karbon rantai panjang. Ya, nih. Ya, asam lemak itu terdiri atas 2 macam, yaitu asam lemak jenuh dan tak jenuh. Nih, teman-teman sudah paham ya, di biomol juga sudah ada, perbedaannya hanya di ikatan rangkapnya. Kalau asam lemak yang jenuh itu ada ikatan rangkapnya, yang tak jenuh, mohon maaf, kalau yang jenuh itu tidak terdapat ikatan rangkap gitu ya, bahwa dia sudah jenuh sehingga tidak ada ikatan rangkapnya gitu ya. Maka kalau yang jenuh itu biasanya itu ini ya apa namanya, lurus gitu ya. Tapi kalau yang tidak jenuh itu biasanya belok-belok konformasinya ya, seperti ini contoh bawah ini tuh, unsaturated. Ini yang saturated ya. Sifatnya bagus yang mana? Bagus yang unsaturated ya. Contohnya apa? Asam palmitat ya, asam stearat nih, asam oleat gitu ya. Ini karboksilatnya, karboksilat. Nah, ini karbon rantai panjangnya. Asam lemak teman-teman sudah tahu lah ya, nggak perlu dibahas. Nah, ini juga ya. Ini karboksilat. Nah, ini contohnya. Ini karboksilat, ini karbonnya. Nggak perlu dibahas. Teman-teman sudah paham kalau tentang asam lemak karena sudah berkali-kali dibahas di berbagai macam mata kuliah ya. Lanjut, hidrokarbon. Ini juga udah dibahas di SMA ya. C dan H. Nah, hidrokarbon ini nggak senang dengan air. Ya memang campur, ada beberapa ya seperti kok campur? Nggak ding, gila itu kalau ketambahan OH, kalau alkohol. Tapi kalau CH itu nggak mau dengan air ya gitu. Ya, hidrokarbon ini teman-teman juga sudah dapatkan di SMA gitu ya. Semakin panjang X dan Y, semakin besar koefisien X dan Y, artinya semakin panjang rantainya, maka fasenya semakin mengarah ke padat, cair gitu ya. Mohon maaf, cair ya. Kalau CH4 metana itu berupa gas gitu ya. Contohnya gas alam. Lalu kalau semakin naik C-nya misalnya C metana, etana, propana, butana ya, C4H misal butana ya, H N+2 10 gitu ya. Nah, atau oktan ya, karena kita biasa familiar dengan nilai oktan di bensin gitu ya. Oktan itu berapa? Okta tuh 8 C 8 ya. Oktannya berarti berapa? C8H 18. Karena 8 kali 2 tambah 2 ya. Ada solar, ada minyak bumi gitu ya, dan carotenoid itu hidrokarbon ya. Hidrokarbon itu apa? Dari hidrogen dan karbon ya. Ini kotak biru ini lagi-lagi ya teman-teman yang harus dipahami yang ini. Kalau ini mah nyari sendiri bisa. Apa contoh hidrokarbon? Nah, teman-teman udah katam gitu ya. Nah, ini contoh hidrokarbon juga tadi ya. Metana, etana, propana, butana. Oke, selanjutnya vitamin larut lemak ya. Di sini vitamin larut lemak ya, merupakan contohnya derivat beta karoten. Ini senyawa beta karoten ya. Nah, lalu contohnya vitamin A, contoh ya. Nah, derivatnya adalah menjadi seperti ini. Dan ini sifatnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam lemak. Karena vitamin yang kita kenal itu ada yang larut lemak, ada yang larut air. Atau kebalikannya, ada yang larut air dan tidak larut air gitu ya. Atau larut lemak dan tidak larut lemak. Oke, sama juga ya vitamin A, D, E, K. Ada juga contoh vitamin yang D3 ini ya, vitamin D, itu merupakan derivat dari kolesterol. Nah, kolesterol itu sendiri pun juga merupakan suatu sterol yang nanti akan kita bahas ya.
Nah, vitamin ini ternyata merupakan derivat, ya, vitamin D3 ini merupakan derivat dari hidrolisis dari ini kolesterol gitu ya. Ya, artinya sifat-sifat senyawa ini itu vitamin ini itu tidak suka dengan air, tetapi senang dengan lemak gitu. Nah, kita masuk ke kolesterol tadi ya. Yang ini contohnya kolesterol ya. Nah, struktur dari sterol ini adalah steroid gitu ya. Nah, steroid itu seperti ini gitu. Kalau sterol gimana? Tinggal tambahkan OH di sini sehingga menyebabkan dia berubah menjadi sterol. Tuh, nah, contohnya itu adalah kolesterol. Nih ya, kolesterol. Nah, sterol ini ya, derivat dari steroid gitu ya. Nah, secara alami terdapat pada tanaman, hewan, dan jamur, nah ya, merupakan komponen penting pendukung struktur membran sel. Nah, ini prekursornya maksudnya, serta prekursor vitamin larut lemak. Ini prekursor maksudnya ya. Ini prekursor untuk vitamin. Ya, oke. Sterol itu kita jumpai di berbagai macam makhluk hidup. Ada yang di tanaman, ada yang hewan, dan ada yang fungi, jamur ya. Bedanya adalah namanya. Ketika kita bicara sterol yang terdapat pada tanaman biasanya disebut dengan fitosterol. Kalau yang terdapat dalam hewan, zoosterol. Kalau fungi, ergosterol. Contohnya ya, stigmasterol ya, yang pitosterol ada sitosterol. Kalau yang zoosterol ada kolesterol ya. Kita kan punya kolesterol ya, sering ngecek gitu ya. Kolesterolnya berapa, Mbak? Oh, 290. Wah, tinggi sekali gitu ya. Oke. Lalu di fungi ada mirip fungsi kolesterol pada hewan juga ya. Ini mirip ini sama ini. Oke, nah, ini contoh kolesterol pada makhluk hidup ya. Contohnya adalah kolesterol yang merupakan struktur yang mendukung fosfolipid juga ya. Ini fosfolipid dan dia ada di sini ya. Nah, ini juga yang gambar kanan bawah sterol ada di sini ya. Nah, ini merupakan pembagian tadi ya. Kolesterol ini di animals, kita merupakan animals juga ya. Contohnya kolesterol, jamur, ergosterol, lalu plants, sitosterol, nah, protista ini ada juga di bakteri, metilen ekolesterol gitu ya. Jadi namanya beda-beda gitu ya. Oke, nah jadi pembagiannya kayak gitu aja tadi ya. Jadi secara sederhana seperti itu, akan tetapi pembagian lain juga banyak sekali. Nanti teman-teman akan bingung ketika searching pembagian lipid. Ada menurut ini, ada itu, banyak sekali gitu ya. Akan tetapi yang kita pahami dan kita pelajari sekarang, tahap sekarang adalah cukup ini dulu aja, nggak apa-apa. Ya, lipid bawah lipid di sini ya terbagi atas lipid sederhana, lipid majemuk, dan turunan lipid. Ya, ini yang harus teman-teman ketahui. Nah, untuk contoh-contohnya itu nanti teman-teman bisa cari sendiri. Yang harus teman-teman ketahui adalah ini tuh apa? Minyak dan lemak sama malam dan lilin bedanya apa ya? Fosfolipid dengan glikolipid bedanya apa? Asam lemak tuh maksudnya gimana? Hidrokarbon tuh gimana ya? Nah, saya kasih supaya lebih enak tuh di dalam kotak-kotak biru ini ya. Nih, kotak biru. Nah, ini kotak biru. Ini yang paling penting teman-teman ketahui. Sehingga kesimpulannya adalah seperti ini. Ups. Nah, kayak gini ya. Tuh. Oke. Ya. Nah, contoh lipid dan hewan atau tanaman penghasilnya nanti kita lihat di video yang ketiga.